kota ini tuh dilintasi oleh perdagangan lintas Sahara. Kenalin, ini Fikri Aulia Rahman dengan materinya City of Gold. Ada yang tahu ini siapa? Ih, kok tahu? Kok bener? Paman Gober. Paman Gober atau Uncle Scrooge ya. Karakter di serial komik Donald Duck gitu. Jadi si Paman Gober ini diceritain di serial komik Donald Duck ada apa ya, seekor bebek yang kaya gitu. Dia suka kekayaan, suka harta, suka uang gitu. Sampai di beberapa komik dilihatinnya kayak penuh dengan emas-emas gitu. Emas-emas. Terus Paman Gober ini Donald Duck sama teman-temannya diceritain pengen pergi ke suatu kota gitu yang digambarkan sebagai daerah yang antah berantah. Dan Paman Gober juga ingin pergi ke kota tersebut di mana diketahui kalau Paman Gober tuh pengen pergi ke suatu tempat yang menguntungkan gitu, banyak harta, penuh harta karun dan emas gitu. Nah, buat penggemar komik Donald Duck pasti nggak asing lah sama kota ini. Bahkan kota ini tuh sering disebut sebagai ujung dunia gitu, karena menggambarkan seseorang yang sedang mengalami masalah tuh pasti pengen mengasingkan diri ke kota tersebut gitu, dianggap juga sebagai kota fiktif, tapi sebenarnya kota ini tuh ada gitu. Ada yang tahu kotanya di mana? Nah, ini kotanya. Ini yang pakai tanah liat kan? Iya, namanya Timbuktu. Kota tujuan Paman Gober atau Crown of West Africa. Nah, Timbuktu ini sebenarnya ada kota ancient city gitu di Mali, di Afrika Barat, terletak 20 km di utara sungai Niger. Merupakan ibu kota wilayah Timbuktu gitu. Salah satu dari 8 wilayah administratif di Mali yang populasinya terdiri dari sekitar 32.460 jiwa pada sensus 2018. Nah, populasi Timbuktu itu sebenarnya mengalami fluktuasi gitu yang signifikan sepanjang sejarah. Pada puncaknya pada abad ke-15 dan 16, populasinya itu sekitar mencapai 100 jiwa. Nah, pada tahun 1990-an kemudian menjadi 30.000 jiwa dan pada 2009 jumlahnya meningkat kembali menjadi 50 ribuan jiwa gitu. Tapi dengan adanya konflik politik dan ketidakstabilan pada tahun 2018, pada tahun sekarang gitu ya, penduduknya menyusut menjadi 32.000 jiwa dan pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 30.000 jiwa. Nah, beberapa bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman prasejarah di wilayah ini gitu, yang mendahului keunggulan kota tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan dan perdagangan Islam pada periode abad pertengahan. Timbuktu ini dimulai awalnya merupakan pemukiman musliman gitu yang dibawa oleh para pengembara suku Tuareg, yang suku tersebut merupakan pengembala dan nomaden pada sekitar abad ke-11. Dan menjadi pemukiman permanen pada abad awal ke-12 setelah terjadi pergeseran rute perdagangan, terutama setelah kunjungan dari Mansa Musa sekitar tahun 1325. Paman Gober sama Donald Duck tuh pengen ke Timbuktu karena Timbuktu dianggap sebagai kota yang banyak emas dan berpotensi menguntungkan gitu ya. Bisa menumpukan harta karun. Terus kota itu apakah benar-benar banyak emas? Kota ini sebenarnya mendapat julukan Sahara Fable City of Gold. Kenapa dijuluki sebagai City of Gold? Karena pada sejarah singkatnya gitu ya, pada abad ke-14 sampai 15, Timbuktu ini dikenal sebagai kota emas karena menjadi pusat perdagangan emas, garam dan juga perdagangan budak lintas Sahara. Timbuktu ini terletak di seberang rute perdagangan lintas Sahara antara tambang garam di Todeni dan pedalaman Sahara dan tambang emas di selatan Sahara. Ini rute Trans-Sahara dari perdagangan Trans-Sahara. Timbuktu itu merupakan titik sentral pertukaran emas dari utara selatan. Di selatan emas, utara garam gitu. Jadi rute perdagangan ini dimulai dari tambang emas Afrika Barat yang dikuasai oleh serangkaian kerajaan selama kurun waktu 1000 tahun gitu ya. Termasuk kerajaan Ghana, Kekaisaran Mali dan Kekaisaran Songhai. Rute tersebut kemudian meluas ke utara melalui kota-kota penambang garam seperti Tagaza dan Tunis dan Tripoli gitu. Dari sana
barang-barang diperdagangkan ke Eropa Timur dan Timur Tengah dan Asia. Nah, sebagian besar emas yang diproduksi tambang-tambang Kekaisaran Mali itu diangkut dengan karavan unta. Ini tulisannya horse ya, tapi harusnya unta. Dan melintasi gurun ke Afrika Utara dan Eropa. Kota Timbuktu juga dijuluki sebagai Crown of West Africa. Sebenarnya ini bukan Timbuktunya ini di kota Djenné, gambarnya Great Mosque of Djenné, tapi di Mali juga. Nah, pada periode keemasan Timbuktu yang terjadi pada abad ke-14, ketika kota ini tuh dilintasi oleh perdagangan lintas Sahara, penguasa Mansa Musa atau Kekaisaran Mali tersebut gitu, membangun masjid di seluruh Kekaisaran Mali yang dibuat dari tanah yang ditumpuk atau lumpur dan mendirikan perguruan-perguruan tinggi atau madrasah yang membuat kota itu tuh terkenal secara internasional sebagai pusat pembelajaran Islam gitu. Nah, Mansa Musa ini tuh bisa dibilang sebagai orang terkaya sepanjang sejarah gitu. Nah, perpustakaan yang dibuat di perguruan-perguruan ini tuh menyimpan catatan sejarah tentang tulisan tangan tentang sejarah Muslim di Afrika Barat yang berasal dari 7 abad yang lalu. Gitu. Nah, ini sebagian dari kopian dari skrip naskah-naskah yang ada di Timbuktu, yang beberapa udah dipindahkan ke museum atau ke perpustakaan. Kemudian bangunan-bangunan di Timbuktu itu mempunyai gaya arsitektur Mali atau bisa dibilang Sudano Sahel arsitektur gitu, yang sebagian besar menampilkan konstruksi tanah, dicirikan oleh bangunan bata lumpur dan teknik tradisional yang disesuaikan dengan lingkungan tersebut gitu. Batu bata ini tuh terbuat dari lumpur yang dicampur dengan bahan-bahan seperti jerami atau sekam dan dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian ditumpuk dan membentuk dinding. Bangunan-bangunan ini seringkali ditampilkan memiliki tampilan yang halus gitu karena emang diplester lagi sama lumpur, terus bulat dan organik dan balok-balok perancah yang ditambahkan kemudiannya gitu. Ini kalau penampakan dari kota-kota di Timbuktu sebenarnya kayak gersang gitu ya, pasir banyak debu. Ini juga penampakan di yang kiri ini jalanan di Timbuktu terlihat gersang. Ini tuh masjid dan madrasahnya. Di Timbuktu ini tuh terdapat bisa dibilang salah satu universitas atau perguruan tinggi tertua di dunia, yaitu Universitas atau Madrasah Sankore. Ini Sankore Madrasah dikenal sebagai Madrasah Sankore yang berdiri pada tahun 989 Masehi, menjadi pusat pembelajaran bagi para pelajar dari seluruh dunia Islam gitu, dan menarik perhatian dari penjuru dunia gitu, dari negara-negara lain juga. Nah, di Madrasah Sankore juga terdapat masjid, dan ini minaretnya terdapat balok-balok perancah kayu dan juga ini pengeras suara gitu ya, untuk pengeras suaranya. Nah, kemudian juga ada Masjid Jingwerbeur yang diketahui dibangun pada tahun 1327 oleh arsitek dari Andalusia, Abu Ishaq, atas perintah dari Sultan Musa pertama. Kalau dilihat dari tampak dan setplannya gitu, Masjid Timbuktu ini tuh sebenarnya sama kayak bangunan-bangunan di Mali lainnya gitu, dengan arsitektur Mali terbuat dari tanah liat, batu, dan lumpur, dan memiliki 3 halaman sebenarnya di bagian dalamnya, 2 menara, terus terdapat 2 menara dan 25 pilar. Sebenarnya yang pilar-pilar ini ada banyak. Kapasitas masjid itu sekitar 2.000 orang, 2.000 jamaah gitu. Dan pada tahun 1988 ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan agama selama berabad-abad. Kemudian juga ini tipikal jalan di Timbuktu, dan rumah-rumah di Timbuktu tuh kebanyakan jendelanya seperti ini gitu, terdapat kayu-kayu dan ornamen-ornamen emas dirancang untuk menahan pasir saat badai datang, badai pasir gitu. Nah, pasti pada bertanya-tanya di dalam kolbu kan, si kayu-kayu ini tuh buat apa gitu, fungsinya buat apa. Nah, tongkat atau paku kayu ini tuh sebenarnya menjadi selain menjadi dekorasi, ini tuh tujuannya untuk memplester ulang si bangunan ini. Jadi tiap beberapa tahun bangunan itu selalu diplester ulang pakai lumpur biar nggak runtuh, karena kalau kena hujan, kena badai, lama-lama akan runtuh gitu kan. Praktik tradisional itu melibatkan masyarakat dalam pelapisan ulang dinding masjid.
Sebenarnya nggak cuma masjid sih, bangunan-bangunan lain juga banyak yang pakai kayu-kayu gitu. Merupakan wujud komitmen mereka untuk melestarikan warisan budaya gitu. Praktik ini juga membantu menanggulangi dampak erosi dan dari penggurunan gitu, serta memastikan keberlangsungan jangka panjang situs warisan UNESCO dunia, warisan dunia UNESCO ini. Ini tuh bangunan The Great Mosque of Jen yang ada di Jene, Mali. Cukup lumayan jauh dari Timbuktu gitu. Cuma bangunannya sama, berarsitektur Mali dan Sudan Sahel gitu, sama dari lumpur dan terdapat paku-paku kayu yang untuk restore ulang. Ada nama festival di Mali itu La Fête de Crépes, itulah ya. Festival tahunan yang dilakukan untuk memplester ulang dinding-dinding yang terbuat dari tanah liat tersebut. Sudah, terima kasih.